Salve, selamat malam saudara-saudariku. Te interrumpidere Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Oke ya. Saya mau mengajak kita untuk katekesi lanjutan tentang penyalipan itu, rencana Allah atau rencana iblis. Dan banyak orang Kristen terpengaruh dengan argumen dari Edis TV. Jadi mereka itu berpendapat bahwa salib itu rencana iblis. Ada yang salah di sini dan konsekuensi logisnya sangat berbahaya. Ya, banyak orang Kristen lugu yang setuju dan mengikuti argumen Edis dan setuju kalau salib itu ternyata rencana iblis ya. Tapi hati-hati, pegangan hati-hati karena konsekuensinya berat. Mari kita lihat. Yang pertama, ada problem dari formulasi Edis TV. Nah, dalam sebuah tayangan yang saya nonton yang diunggah oleh Pil Pahit ya, Edis TV itu memaksa umat Kristen. Ingat, dia paksa umat Kristen untuk memilih jawaban A atau B. Dengan ini karena pola pikir Protestan ya. Sudah saya bilang pola pikir Protestan itu out A atau B. Jadi tidak ada kemungkinan A dan B. Ya. Jadi dalam tayangan itu Edis TV ternyata dia memaksa setiap orang yang mengaku Kristen itu untuk memilih jawaban A. Penyalipan adalah rencana Bapa di surga. B. Penyalipan adalah rencana iblis. Kelihatan bagus tapi rapuh sebenarnya. Logika ini memang tampak sederhana ya, A atau B, tetapi justru terlalu sederhana ya, terlalu sederhana. Jadi sinisnya seperti ini. Sama seperti orang yang berkata kopi itu pasti pahit atau manis ya, lalu menolak kemungkinan bahwa kopi bisa pahit dan manis ya, tergantung campuran gula ya kan ya. Kopi itu pahit atau manis, tapi ternyata ada gradasi, ada gradasi kemanisan, ada gradasi kepahitan. Jadi kalau mau diungkapkan dengan kata lain, argumen Edis TV ini sebenarnya menutup kompleksitas Alkitabiah dengan dikotomi murahan ya. Alkitab itu 73 buku loh, 73 buku, bukan kumpulan ayat-ayat seperti teman-teman kita Muslim yang ayat-ayatnya memang kumpulan ayat. Kitab suci itu memang kumpulan ayat. Kitab suci bukan kumpulan ayat, kitab suci itu kumpulan buku, penulis zaman semuanya berbeda-beda ya. Nah itu, jadi kompleksitasnya ini yang diabaikan oleh Edis melalui formulanya bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Itu problem formulasi Edis. Jadi mengabaikan, menutup kompleksitas Alkitab dengan dikotomi murahan. Mari kita lihat, bukan cuma formulasi yang bermasalah A atau B, tapi juga terdapat kesalahan logika biblis, logika Alkitabiah. Yang pertama, Yohanes 8:44 diseret ke salib. Ya. Yesus memang berkata kepada orang Farisi, iblislah bapamu. Tetapi konteksnya adalah polemik tentang identitas rohani orang Farisi, bukan diskursus kosmik soal siapa perancang salib. Jadi mengambil teks ini lalu dijadikan bukti bahwa penyalipan adalah rencana iblis, itu eisegesis namanya, bukan eksposisi. Bahasa kasarnya seperti ini, memaksa Alkitab untuk bicara hal yang tidak pernah dimaksudkan oleh ayat itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Yang kedua, nubuat hanya jadi semacam info bocoran ya. Edis mengakui nubuat Yesaya 53, tapi menurunkan martabat nubuat itu menjadi sekedar pemberitahuan di masa depan ya. Padahal nubuat Alkitabiah selalu bagian dari providensi ilahi, penyelenggaraan ilahi, rencana Allah yang bekerja di dalam sejarah, bukan ramalan cuaca yang kebetulan benar. Jadi bagi Edis, nubuat Yesaya 53 itu hanya info bocoran tentang penyalipan. Kemudian yang jelas dia mengabaikan Paulus. 1 Korintus bab 2 ayat 7-8 itu jelas sekali. Allah menetapkan hikmatnya sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita. Artinya penyalipan adalah bagian dari rencana keselamatan ilahi yang sudah ada sebelum dunia. Menyebutnya rencana iblis berarti menuduh Paulus salah baca Injil. Kalau Paulus hidup di zaman Edis, mungkin dia sudah kena cap Kristen gila. Paulus itu Kristen gila. Nah, mari kita lihat
Yang ini yang paling penting, konsekuensi teologis yang absurd. Kalau Anda setuju dengan Edis, maka inilah konsekuensi yang harus kamu terima. Tidak boleh standar ganda. Yang pertama, Allah jadi reaktif, iblis proaktif. Dalam versi Edis, iblis merancang, Allah sekedar memoles. Itu membuat Tuhan tampak seperti manajer darurat yang sibuk memadamkan api, sementara iblis yang sebenarnya menulis skenario. Kamu mau setuju dengan ini? Saya tidak setuju. Yang kedua, Kristus tampak salah paham akan misinya. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini kan sudah kehendakku sendiri. Yohanes bab 10 ayat 18. Kalau salib itu rencana iblis, berarti Yesus tidak tahu apa yang dia katakannya. Artinya Edis tahu misi Yesus lebih baik daripada Yesus sendiri. Absurd, bukan? Dan yang ketiga, kalau salib itu rencana iblis, seluruh teologi salib runtuh. Ya. Surat Ibrani mengajarkan bahwa Kristus taat sampai mati dan mempersembahkan darahnya sekali untuk selamanya. Ibrani bab 9 ayat 12. Kalau itu sekedar hasil rancangan iblis, maka Ekaristi, pengampunan dosa, dan seluruh iman Kristen hanyalah byproduct, efek sampingan dari kejahatan, bukan buah dari kasih Allah. Jadi kalau seperti ini harusnya tidak usah beragama Islam, beragama Kristen, karena Kristen itu kan produk dari kejahatan sebenarnya. Salib dirancang oleh iblis, dan Tuhan hanya bereaksi saja. Ya. Jadi, berikut mari kita lihat kesaksian Bapak Gereja. Irenaeus menulis bahwa Kristus dalam ketaatannya sampai mati menjadi Adam baru yang menebus ketidaktaatan Adam lama, dalam Adversus Heresis. Athanasius menyebut penyalipan sebagai jalan kebijaksanaan Allah, de incarnatione. Tidak ada satupun Bapak Gereja yang menafsir salib sebagai rencana iblis. Jadi apakah kekristenan itu rencana iblis? Jadi kalau Edis berkeras, dia bukan hanya menentang tradisi Katolik, tapi juga seluruh kekristenan historis. Nah, sebenarnya argumen Edis itu sudah rapuh sejak fondasinya. Argumen Edis runtuh karena dibangun di atas dikotomi palsu sebenarnya. Dikotomi palsu. Kalau mau tahu kenapa itu dikotomi palsu, bisa nonton video saya sebelumnya. Kemudian salah tafsir teks. Tapi ya namanya di Protestan hampir tidak ada salah tafsir teks. Semua tafsiran bisa benar menurut mereka, dan menghasilkan konsekuensi teologis yang mustahil diterima. Ini tiga hal. Jadi kalau konsisten dengan logikanya, Edis harus mengakui bahwa seluruh iman Kristen berdiri di atas strategi iblis, dan itu jelas bukan iman Kristen, melainkan teologi konspirasi yang justru menertawakan Injil. Salib adalah skandal bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. 1 Korintus bab 1 ayat 23. Tapi bagi orang beriman, dia adalah kekuatan Allah. Ingat, salib adalah kekuatan Allah. Menyebutnya rencana iblis sama saja dengan membalik Injil, menjadikan kekuatan Allah sebagai kelemahan dan kasih Allah sebagai kecelakaan. Jadi bagaimana? Masalahnya adalah di Protestan tidak ada kriteria tafsir mana yang benar, tafsir mana yang salah. Jadi ya, umat terombang-ambing di situ. Sementara jawaban Katolik tadi saya sudah berikan dalam video sebelumnya, jelas sekali, it's clear. So yang masih terpengaruh dengan retorika Edis, ya sesat, ya, karena kekristenan rupanya hanya byproduct dari rencana iblis. Jadi bagaimana, masih mau ikut argumen Edis? Atau silahkan nonton video saya sebelumnya.